Indonesia merupakan negara Bhinneka Tunggal Ika. Bagi bangsa Indonesia, keragaman diyakini sebagai takdir. Ia tidak diminta, melainkan pemberian Tuhan yang menciptakan. Bukan untuk ditawar, tapi untuk diterima. Taken for granted. Indonesia adalah negara yang keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama yang nyaris tiada tandingnya di dunia. Indonesia merupakan negara moderasi. Moderasi sendiri berasal dari bahasa Latin moderatio yang berarti kesedaran, tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Lalu bagaimana dengan moderasi beragama di Indonesia? Moderasi beragama yaitu pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah-tengah di antara pilihan ekstrim yang ada. Sedangkan ekstremisme beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku melebihi batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktik beragama. Karenanya, moderasi beragama kemudian dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Prinsip dasar moderasi beragama adalah keadilan dan keseimbangan. Baik seimbang dalam lahir dan batin, akal dan wahyu, hak dan kewajiban, kepentingan individu maupun komunal, dan antara keharusan dan kerelaan. Kategori praktik moderasi beragama yaitu aktif dan pasif. Aktif artinya individu atau kelompok mengajarkan moderasi beragama dan menjadikannya sebagai modal dasar menginisiasi dan membangun relasi sosial keagamaan yang jauh lebih erat dan produktif dan menciptakan kehidupan yang harmonis. Sedangkan untuk kategori pasif, artinya individu atau kelompok mengajarkan moderasi beragama, namun lebih kepada pemenuhan kebutuhan personal individu pemeluk agama sebagai landasan pandangan hidup dan sekaligus nilai etik dalam kehidupan sehari-hari. Agama Islam merupakan agama yang moderat. Konsep moderatisme Islam di Indonesia memiliki 5 karakteristik. Yang pertama adalah ideologi non-kekerasan dalam mendakwahkan Islam. Yang kedua adalah mengadopsi pola kehidupan modern beserta seluruh derivasinya, seperti sains dan teknologi, demokrasi, HAM, dan semacamnya. Yang ketiga adalah menggunakan pendekatan konseptual dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam. Berikutnya adalah penggunaan pemikiran rasional dalam mendekati dan memahami ajaran Islam. Dan yang terakhir adalah penggunaan ijtihad dalam menetapkan hukum Islam atau bisa disebut dengan istinbat. Sikap-sikap dalam moderasi beragama diantaranya adalah